3. Islam, konsep agama serta dasar etika dan moralitas. Konsep yang terlahirkan dalam istilah din yang pada umumnya diartikan sebagai agama tidaklah sama dengan konsep agama sebagai yang ditafsirkan dan dimengerti sepanjang sejarah religius barat. Kalau kita berbicara tentang Islam dan menunjuknya di dalam bahasa Inggris religion, kita mengartikan dan memahamkannya sebagai din, di mana semua konotasi dasar dan yang berpautan dengan istilah din digambarkan sebagai terpadukan ke dalam kesatuan tunggal dari arti yang talim temali seperti tercerminkan di dalam kitab suci Al-Quran dan dalam bahasa Arab. Kata din yang berasal dari akar bahasa Arab din mempunyai banyak arti pokok yang kemudian nampak berlawan satu sama lain. Secara konseptual masih saling berhubungan sehingga makna akhir yang berasal daripadanya semua tertampilkan sebagai sesuatu kesatuan dari keseluruhan yang jelas. Keseluruhan yang saya maksudkan adalah apa yang disebut sebagai agama Islam, yang di dalamnya sendiri termuat semua kemungkinan-kemungkinan yang relevan, yang berpautan di dalam konsep din, karena kita berurusan dengan suatu konsep Islam yang diterjemahkan ke dalam kenyataan hidup yang secara akrab dan mendalam hidup dalam pengalaman manusia. Maka perlawanan makna yang nampak dalam arti-arti dasarnya sesungguhnya bukan karena kaburan. Hal itu disebabkan oleh pertentangan yang berpautan dalam sifat manusia itu sendiri, yang terminkan olehnya dengan seksama, dan kekuatannya untuk merefleksikan sifat manusia dengan seksama itu sendiri adalah sesuatu peragaan yang jelas tentang kemudahannya dimengerti, ketulusan dan keotentikannya dalam menyampaikan kebenaran. Arti-arti pokok dari istilah din dapat disusutkan menjadi 4. 1. Keberhutangan. 2. Kepatuhan. 3. Kekuasaan bijaksana. 4. Kecenderungan alami atau tendensi. Dalam uraian berikut ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat dan menempatkan alam konteks-konteks yang relevan, mengungkapkan arti akhir yang bersangkut paut termaksud, yang menunjuk iman, kepercayaan-kepercayaan, praktek-praktek, dan ajaran-ajaran yang dianut oleh orang-orang muslim secara perorangan atau kolektif sebagai suatu komunitas, dan merangkumnya sebagai suatu keseluruhan yang objektif sebagai agama yang disebut Islam. Kata kerja dana yang berasal dari din membawa arti berhutang, termasuk berbagai arti lainnya yang sehubungan dengan hutang. Beberapa di antaranya berlawanan. Dalam keadaan seorang mendapatkan dirinya berada dalam hutang yang dikatakan seorang dain, kesimpulannya ialah bahwa orang itu mendudukan dirinya dalam artian menyerah dan patuh kepada hukum dan peraturan yang mengatur hutang. Pun pula dalam artian yang terbatas kepada yang berpiutang, yang juga ditunjukkan sebagai dain. Dalam keadaan tersebut di atas terbawakan juga fakta bahwa orang yang berada dalam hutang berarti berada di bawah kewajiban atau dain. Berada dalam hutang dan di bawah kewajiban sudah tentu melibatkan pertimbangan dainunah dan keputusan idanah bagaimana keadaannya saja. Semua arti tersebut di atas termasuk arti yang berlawanan yang berpautan dalam dana adalah kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipraktekkan hanya dalam masyarakat yang terorganisasikan, yang terlibat dalam kehidupan niaga di kota-kota kecil dan kota-kota besar, yang ditunjuk dengan mudun atau madain. Suatu kota kecil atau kota besar, Madinah, mempunyai hakim, penguasa, gubernur, seorang dayan. Dalam berbagai penerapan kata kerja dana saja, di sini kita telah melihat di depan mata kita suatu lukisan kehidupan yang berperadaban, kehidupan kemasyarakatan yang berhukum, berterta tertib, dan berkeadilan serta berotoritas. Sedikitnya secara konseptual dapat dihubungkan erat dengan kata kerja lain madana yang berarti mendirikan atau membangun kota-kota, mengadatkan, menata keramakan, dan memanusiakan. Dari kata itu berasal pula istilah lainnya tamadun yang berarti peradaban dan penata keramaan dalam kebudayaan sosial. Dengan demikian dari arti pokok berada dalam suatu keadaan berhutang, kita memperoleh arti-arti lain yang berkolerasi seperti merendahkan diri, mengabdi, menjadi hamba, dan dari arti yang lain seperti hakim, penguasa, dan gubernur diperoleh makna yang menunjukkan menjadi berkuasa, penuh kekuasaan dan kuat, seorang tuan, orang naik pangkat dan jaya, dan lebih lanjut lagi arti-arti pertimbangan, pembalasan, atau perhitungan pada sesuatu waktu yang ditunjuk. Sekarang pengertian hukum, tata tertib, keadilan, dan otoritas serta penata keramaan kebudayaan sosial yang berpaut dalam arti-arti kesemuanya ini dan yang berasal dari konsep din tak dapat
tidak pasti membawakan penyebab adanya jalan atau cara bertindak yang konsisten dengan apa yang direfleksikan di dalam hukum, tata tertib, keadilan, otoritas, dan penata keremaan kebudayaan sosial. Suatu jalan atau cara bertindak atau suatu keadaan berada yang dipandang sebagai ini sehingga keadaan ini adalah suatu keadaan yang biasa atau menurut adat. Dari sini kemudian kita dapat melihat logika di belakang perolehan dari arti pokok lainnya dari konsep din seperti adat istiadat, kebiasaan, pembawaan, atau kecenderungan alami. Dalam keadaan ini menjadi bertambah teranglah bahwa konsep din pada bentuknya yang paling dasar memang mencerminkan dengan bukti yang benar kecenderungan alami manusia untuk membentuk masyarakat dan mematuhi hukum dan mencari pemerintah yang adil. Ide mengenai suatu kerajaan atau kosmopolis yang berpautan dalam konsep din dan timbul di depan pandangan kita adalah paling penting dalam menolong kita mencapai pengertian tentangnya dengan lebih mendalam, dan perlu diulangi di sini karena kita akan meminta pertolongan lagi daripadanya kalau kita membicarakan aspek-aspek religius dan spiritual dari pengalaman eksistensial manusia. Sedemikian jauh saya telah menjelaskan secara sepintas konsep dasar din dengan mengurangi berbagai konotasi dari 4 arti pokok dan dengan menunjukkan hubungan bersamanya yang aktual dan konseptual dalam konteks hubungan-hubungan sekuler manusia, di dalam konteks religius dari hubungan antara manusia dan Allah dan apa yang disetujui oleh Allah bagi hubungan manusia dengan sesamanya. Arti-arti pokok tadi seraya memelihara makna dasarnya, sekalipun demikian mengalami sintense dan intensitas mendalam pada suatu ketika atas pengalaman yang telah diuraikan dan atas uraian mengenai agama Islam sebagai iman, kepercayaan-kepercayaan, praktek-praktek, dan ajaran-ajaran yang objektif yang dialami dan dihayati oleh masing-masing dan setiap anggota masyarakat muslim juga oleh masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Bagaimana konsep berhutang dapat diterangkan dalam konteks religius dan spiritual? Orang mungkin bertanya, apakah sifat hutang itu dan kepada siapa berhutang? Kita menjawab bahwa manusia berhutang kepada Allah penciptanya dan pemberinya yang membawa ke dalam eksistensi dan menjaganya di dalam eksistensi. Manusia pada suatu ketika bukan suatu apa dan tidak berada, dan sekarang dia ada. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan wa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Manusia yang berpikir-pikir tentang asal-usulnya akan menyadari bahwa beberapa puluh tahun yang lalu ia tidak ada, dan segenap manusia yang sekarang ada dulu tidak ada dan tidak mengetahui tentang eksistensinya sekarang, yang mungkin kebenaran yang sama dapat diterapkan pada manusia dari semua zaman sejak awal eksistensinya pada waktunya. Begitu alami dia yang berpikir-pikir. Dengan demikian secara tulus mengetahui dengan intuitif bahwa rasa berhutangnya atas penciptaan dan eksistensinya sesungguhnya tidak dapat diarahkan kepada orang tuanya, karena ia sama-sama mengetahui dengan baik bahwa orang tuanya juga tunduk kepada proses yang sama oleh pencipta dan pemberi yang sama. Manusia tidak menyebabkan sendiri pertumbuhan dan perkembangannya dari keadaan segumpal darah menjadi orang yang sekarang berdiri sempurna dan matang. Ia mengetahui bahwa bahkan di dalam keadaannya yang matang dan sempurna ia tidak dapat menciptakan bagi dirinya indera penglihatan atau pendengaran atau yang lain, dan membiarkan sendiri dirinya bergerak dalam pertumbuhan dan perkembangan yang sadar di dalam tingkat embrioniknya yang tanpa daya. Kemudian lagi, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan-keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Manusia yang terbimbing dengan benar menginsafi bahwa dirinya dan jiwanya itu juga telah mengakui Allah sebagai Tuhannya, bahkan sebelum eksistensinya sebagai manusia, sehingga manusia sedemikian mengakui pencipta,
pengasih dan penyayangnya. Sifat hutang akan menciptakan dan eksistensi adalah benar-benar menyeluruh, sehingga pada saat diciptakannya dan diberi kehidupan telah berada dalam keadaan kehilangan sama sekali karena ia sendiri sebenarnya tidak memiliki suatu apa, dan melihat bahwa segala sesuatu di sekeliling dirinya, dalam dirinya, dari dirinya adalah apa yang Tuhan miliki, yang memiliki segalanya. Dan inilah makna dari kata-kata dalam kitab suci Al-Quran, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, karena mengetahui bahwa ia secara mutlak tidak memiliki sesuatu apa untuk membayar kembali hutangnya kecuali kesadarannya sendiri akan fakta bahwa ia sendiri adalah substansi hutang itu juga, maka ia harus membayar kembali dengan dirinya. Jadi ia harus mengembalikan dirinya kepadanya yang memiliki secara mutlak. Ia sendiri adalah hutang yang harus dikembalikan kepada pemilik, dan mengembalikan hutang berarti menyerahkan diri dalam pelayanan kepada Tuhannya, khidmah, merendahkan diri di hadapannya, dan demikianlah manusia yang terbimbing dengan benar mengabdikan dirinya secara tulus dan sadar demi Allah agar memenuhi perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dan peraturan-peraturannya. Jadi hidup berdasarkan perintah-perintah dari hukumnya. Konsep mengembalikan yang disinggung di atas juga nyata di dalam struktur konseptual din, karena seperti yang akan saya garap pada waktunya, itu dapat dan memang berarti suatu pengembalian kepada alam manusia yang tidak spiritual dan tidak sekaligus bersama aspek fisik adanya manusia. Haruslah ditunjukkan juga bahwa di dalam kata-kata kitab suci Al-Quran, wassama'i dzatir raja, demi langit yang mengandung hujan. Kata yang ditafsirkan sebagai hujan adalah raja, yang seharfiah berarti pengembalian. Ditafsirkan sebagian hujan karena Allah mengembalikannya berulang-ulang, dan itu menunjuk kepada pengembalian yang baik dalam artian faedah, untung, dan perolehan. Oleh karena itu raja digunakan secara simbolis dalam artian ini dengan robah yang berarti untung, dan berlawanan dengan khusr atau rugi yang referensinya telah diberikan di atas. Sekarang layaklah untuk menyebut di sini bahwa salah satu dari arti dasar dari din yang belum diterangkan di atas adalah hujan yang berulang-ulang, hujan yang selalu kembali lagi. Karena itu kita melihat bahwa din di sini seperti semacam hujan, menunjuk secara tidak langsung kepada faedah dan untung. Kalau kita mengatakan bahwa supaya membayar kembali hutangnya manusia harus mengembalikan dirinya kepada Allah, pemiliknya, pengembalian dirinya seperti hujan yang kembali adalah keuntungan yang sampai kepadanya. Dan inilah makna dari ucapan madana nafsahu robaha, ia menghambakan dirinya mendapat untung robiha, yang kata benda infinitifnya adalah roba. Pernyataan menghambakan diri, dana nafsahu berarti menyerahkan dirinya dalam pelayanan, dan oleh karena itu juga mengembalikan dirinya kepada pemiliknya seperti yang telah diterangkan. Arti yang sama dinyatakan dalam kata-kata Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah ia yang menghambakan dirinya, dana nafsahu, dan bekerja untuk apa yang akan ada sesudah kematian. Yang akan ada sesudah kematian adalah apa yang akan diperhitungkan baik, pembalasan, pengembalian yang baik. Pengembalian yang baik ini adalah seperti hujan kembali yang membawa keuntungan kepada bumi dengan membawa kehidupan baginya dan menyebabkan pertumbuhan yang baik yang berfaedah bagi kehidupan yang tumbuh daripadanya. Dengan cara seperti hujan yang memberikan kehidupan kepada bumi yang kalau tidak akan mati, demikian pula din memberikan kehidupan kepada manusia yang tanpa dengannya manusia juga akan mati. Ini dengan tepat dilambangkan dengan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, di mana ia berfirman, wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Dengan pengembalian dirinya kepada Tuhannya dan dengan menuruti dan mematuhi secara setia dan sungguh-sungguh perintah-perintah, larangan-larangan, dan peraturan-peraturan serta hukum Allah, manusia yang berbuat itu akan dibalas dan akan menerima pembayarannya kembali yang baik berlipat ganda, seperti firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira.
Siapakah yang mau memberi pinjaman yuqridu kepada Allah, pinjaman yang baik, qardan hasanan, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Perhatikan di sini bahwa kata kerja yang digunakan untuk mengartikan pinjaman yuqridu dari qardo, tidak mempunyai konotasi yang sama seperti apa yang diistilahkan sebagai hutang, dain. Karena istilah yang disebut belakangan hanya dapat diterapkan kepada manusia. Pinjaman di sini berarti pengembalian dari apa yang pada mulanya dimiliki oleh yang sekarang memintanya dan yang harus dikembalikan kepadanya. Manusia adalah milik Allah dan eksistensinya hanyalah dipinjamkan untuk suatu waktu. Sebaliknya, pernyataan pinjaman yang baik, qardan hasanan, yang diterapkan kepada manusia mempunyai suatu arti metaforis, yakni bahwa adalah pelayanannya kepada Allah, perbuatan-perbuatannya yang baik yang dimaksudkan, karena ini memang dapat dikatakan kepunyaannya, dan untuk mempersembahannya yang akan dibalas dengan berlimpah-limpah. Allah adalah pembalas, hakim tertinggi, Al-Dayyan. Ia adalah Raja, Malik dari hari kiamat dan pembalasan. Yaum al-Din juga disebut hari perhitungan, Yaumul Hisab. Fakta bahwa Allah ditunjukkan sebagai Raja dan segalanya yang lain sebagai kerajaan di mana ia melaksanakan kekuasaan dan otoritas mutlak. Malakut menunjukkan lagi bahwa manusia adalah mamluknya, hambanya. Maka din di alam konteks religius juga menunjukkan kepada keadaan menjadi hamba. Baru saja kita menunjuk kepada pengembalian diri manusia sebagai berarti menyerahkan diri dalam pelayanan khidmah kepada Allah. Kita katakan sekarang bahwa pada hakikatnya apa yang sesungguhnya diartikan bukanlah pelayanan dalam artian sembarang pelayanan atau macam yang dapat ditawarkan kepada seorang lain atau institusi manusia. Konsep khidmah menyiratkan bahwa orang yang memberikan pelayanan semacam itu adalah bebas, bukan seorang yang terikat, tetapi adalah tuannya sendiri dalam hubungan dengan dirinya. Tetapi konsep mamluk memberikan fakta implisit tentang kepemilikan oleh orang yang menerima pelayanannya. Mamluk dimiliki oleh Malik, maka kita tidak mengatakan orang yang melayani Allah adalah khodim, yang berarti pelayan, melainkan ia adalah abid, dan ia adalah sebenarnya abdi Allah, berarti juga pelayanan atau hamba, istilah yang mempunyai konotasi sebagai dimiliki olehnya yang ia layani. Oleh karena itu, di dalam konteks religius, abdi adalah istilah yang benar untuk menunjukkan orang yang karena keinsafannya bahwa ia berhutang secara mutlak kepada Allah, maka ia menyerahkan dirinya dalam pelayanan kepada Allah, dan oleh karenanya perbuatan pelayanan yang layak baginya disebut ibadah, dan pelayanannya itu ibadat, yang menunjuk kepada perbuatan-perbuatan pelayanan yang berkesadaran dan berkemauan demi Allah semata serta yang diridhai olehnya, termasuk seperti halnya penyembahan yang telah diperintahkan. Dengan menyembah kepada Tuhan dalam cara kebaktian semacam itu, orang memenuhi maksud bagi penciptaan dan eksistensinya, seperti firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku hanya menciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembahku. Kalau kita mengatakan bahwa orang tersebut memenuhi maksud bagi penciptanya dan eksistensinya, jelaslah bahwa kewajiban manusia untuk berbakti kepada Allah dirasakan olehnya sebagai normal, karena datangnya sebagai kecenderungan alami pada pihak manusia untuk berbuat sedemikian. Kecenderungan alami pada manusia untuk berbakti dan menyembah Allah juga ditunjukkan sebagai din, seperti telah kita tinjau pada permulaan dalam hubungannya dengan konotasi-konotasinya seperti adat, kebiasaan, dan pembawaan. Namun dalam konteks religius ini, itu mempunyai arti yang lebih khusus dari keadaan berada yang alami yang disebut fitrah. Sesungguhnya din juga berarti fitrah. Fitrah adalah pola menurut mana Tuhan telah menciptakan segalanya. Ini adalah cara Tuhan mencipta, sunat Allah, dan segalanya masing-masing cocok pada polanya yang diciptakan untuk itu dan masuk pada tempatnya yang semestinya. Inilah hukum Allah, kepatuhan terhadapnya membawa keselarasan, karena itu berarti realisasi dari apa yang berpautan dalam sifat orang yang sebenarnya. Penentangan terhadapnya membawa ketidakselarasan, karena itu berarti realisasi dari apa yang asing bagi sifat orang yang sesungguhnya. Itu adalah kosmos yang berlawanan dengan chaos.
keadilan yang berlawanan dengan ketidakadilan. Ketika Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dari diri manusia sejati yang menjadi saksi bagi dirinya menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Dalam pengakuan atas kebenaran ketuhanan Allah ini telah terpateri suatu perjanjian dengan Allah. Jadi kalau manusia dijelmakan sebagai manusia dalam kehidupan keduniaan ini, jika terbimbing dengan benar, ia akan ingat perjanjiannya dan oleh karenanya berbuat menurut yang telah diuraikan di atas, sehingga penyembahannya, perbuatan kesalehannya, hidup dan matinya diperuntukkan bagi Allah semata. Salah satu aktivitas sebagai din menuju kepada realisasi perjanjian ini oleh manusia. Kepatuhan dalam artian tersebut di atas berarti kepatuhan yang berkesadaran, berkemauan, dan kepatuhan ini tidak mengakibatkan hilangnya kebebasan baginya, karena sesungguhnya kebebasan berarti berbuat karena sifatnya yang sejati menuntut. Manusia yang patuh pada Tuhan dengan cara ini berarti menghayati din. Kita katakan lagi, kepatuhan menunjuk kepada kepatuhan yang berkesadaran dan berkemauan, karena bukanlah berarti kepatuhan yang sebenarnya kalau tidak disertai kesadaran dan kemauan. Konsep kepatuhan barangkali umum bagi semua agama, seperti halnya iman dan kepercayaan adalah inti dari semua agama. Namun kita mengatakan bahwa tidak semua agama menentukan kepatuhan yang sungguh-sungguh. Kepatuhan itu juga tidak berarti macam yang bersifat sesaat atau tak teratur. Karena kepatuhan yang sesungguhnya adalah suatu perbuatan terus-menerus yang dihayati pada keseluruhan lingkup kehidupan etis orang, bukan juga macam yang hanya bersemayam dalam relung hati tanpa mewujudkan dirinya keluar dalam perbuatan badani sebagai karya yang dilaksanakan dalam ketaatan kepada hukum Allah. Perkataan yang menunjukkan rasa kepatuhan ini adalah aslama, nyata di dalam kitab suci Al-Quran, di mana Tuhan berkata, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Siapa yang dapat lebih baik dari agama daripada orang yang menyerahkan aslama mukanya, yaitu keseluruhan dirinya kepada Tuhan. Din yang ditunjukkan adalah tidak lain daripada Islam. Tidak diragukan bahwa ada bentuk-bentuk din yang lain, tetapi adalah satu yang terbaik, di mana laksanakan kepatuhan total, istislam kepada Allah, dan ini adalah satu-satunya din yang dapat diterima Allah, seperti yang Ia firmankan dalam kitab suci Al-Quran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa menginginkan suatu agama selain daripada Islam, maka itu tidaklah pernah akan diterima daripadanya. Dan lagi, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Menurut kitab suci Al-Quran, manusia tidak dapat terlepas dari keberadaannya dalam keadaan kehidupan din karena semuanya patuh selama kepada kehendak Tuhan. Sekalipun demikian, istilah din dipakai juga untuk menunjuk agama-agama lain selain daripada Islam. Namun apa yang membuat Islam berbeda dari agama-agama lain itu ialah bahwa kepatuhan menurut Islam adalah kepatuhan yang tulus dan total kepada kehendak Tuhan. Dan ini dilaksanakan dengan kemauan sebagai ketaatan mutlak terhadap hukum yang diwahyukan olehnya. Ide ini dinyatakan secara implisit dalam kitab suci Al-Quran. Misalnya dalam ayat berikut, "Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karaha wa ilaihi yurja'un." Apakah mencari agama selain daripada Islam, din Allah, padahal semua makhluk di langit dan di bumi telah mematuhi aslama kehendaknya dengan berkemauan atau tidak berkemauan, dan kepadanya mereka akan dikembalikan. Bentuk di mana kepatuhan dilaksanakan atau dinyatakan adalah bentuk din, dan di sini terjadi perbedaan antara satu din dengan yang lain. Bentuk ini yang merupakan ragam lembaga iman dan kepercayaan, ragam pernyataan hukum, ragam sikap religius, serta perilaku etis dan moral. Ragam di mana kepatuhan kepada Tuhan dilaksanakan dalam kehidupan kita dinyatakan oleh konsep millah. Islam mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan juga milah para nabi sesudah dia. Milah mereka kesemuanya dipandang menjadi bentuk dari agama yang betul, din al-qayyim. Sebab dari semua milah yang lain, milah mereka sendiri cenderung sempurna, hanifan, ke arah agama yang sejati, al-Islam. Jadi mereka mengantisipasikan Islam dalam iman, kepercayaan, hukum, dan praktik religius, dan oleh karena itu disebut juga Muslim. Meskipun agama Islam yang demikian itu mencapai kristalisasinya yang sempurna hanya dalam bentuk yang diwujudkan oleh Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama-agama lain mengembangkan sistem-sistem, bentuk-bentuk, dan atau kepatuhannya didasarkan atas tradisi-tradisi kebudayaan mereka sendiri.
yang tidak perlu mengambil dari milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi beberapa yang lain seperti din dari ahli kitab mengembangkan suatu campuran dari tradisi-tradisi kebudayaan mereka sendiri dengan tradisi-tradisi yang berdasarkan atas wahyu untuk kembali kepada bagian yang baru dikutip tadi. Maka kepada berbagai sistem dan bentuk kepatuhan inilah jenis kepatuhan yang tidak berkemauan itu menunjuk. Konsep din dalam artian ketaatan yang benar dan kepatuhan yang sungguh-sungguh sedemikian ini yang di sini diuraikan secara singkat dalam agama Islam diwujudkan dalam kenyataan yang hidup adalah dalam Islam din yang benar dan sempurna diinsafi. Karena hanya dalam Islam pernyataan dirinya terpenuhi dengan sempurna. Islam meniru pola atau bentuk yang dicontohkan Allah dalam memerintah kerajaannya. Itu adalah suatu tiruan tata tertib kosmis yang diwujudkan dalam kehidupan keduniaan ini sebagai tata tertib sosial dan juga politis. Tata tertib sosial Islam mencakup semua aspek kehidupan fisik, material, dan spiritual manusia dalam suatu cara yang di sini dan sekarang memperlakukan adil perorangan dan juga masyarakat. Perorangan sebagai wujud fisik dan juga sebagai roh, sehingga seorang muslim pada suatu ketika adalah dirinya dan masyarakatnya adalah juga dia. Karena setiap anggota perorangan yang lain seperti halnya dia berusaha untuk melaksanakan maksud yang sama dalam kehidupan dan untuk mencapai tujuan yang sama. Tata tertib Islam adalah kerajaan Allah di bumi, penguasa tertinggi yang kehendak, hukum, peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan larangan-larangannya memegang kekuasaan mutlak. Manusia hanyalah wakilnya atau khalifah yang diberi kepercayaan memerintah amanah untuk mengatur menurut kehendak dan keridhaannya. Kalau kita mengatakan mengatur, kita tidak hanya sekedar mengartikan untuk menunjuk artian mengatur sosiopolitis, tetapi kita juga mengartikannya sungguh jauh lebih fundamental, memerintah atau mengatur dirinya oleh dirinya. Karena kepercayaan itu menunjuk kepada bertanggung jawab dan kebebasan diri tersebut untuk berlaku adil terhadap dirinya. Dari pernyataan terakhir ini kita akan meminta pertolongan untuk menggarap dengan lebih seksama nanti, karena apa yang dimaksudkan mengungkap etika dan moralitas Islam yang sangat prinsipial. Kita katakan lagi, Islam adalah tata tertib sosial, namun dalam tata tertib itu setiap individu masing-masing menurut kesanggupan dan kekuatannya yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya untuk memenuhi dan melaksanakan tanggung jawab dan kebebasannya, berusaha untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita untuk dirinya dalam acara yang ditunjukkan oleh hukum yang diwahyukan, yang ditaati oleh semua anggota dari masyarakat. Jadi setiap muslim yang seorang khalifah Allah di bumi, demikian pula ia adalah hambanya, abdinya yang berusaha dengan dirinya untuk menyempurnakan pelayanan dan ibadahnya dengan cara yang diridhoi Allah, penguasa mutlaknya. Dan oleh karena setiap individu di dalam tata tertib sosial ini bertanggung jawab hanya kepada Tuhan, maka bahkan di dalam tata tertib sosial itu setiap individu secara pribadi mengarahkan kesetiaannya yang sejati dan sesungguhnya ta'ah hanya kepada Allah Raja sejati. Kita telah mengatakan bahwa konsep din mencerminkan ide suatu kerajaan, suatu kosmopolis. Perniagaan dan perdagangan adalah darah hidup kosmopolis, dan kegiatan semacam itu bersama dengan berbagai implikasinya memang berpautan dalam konsep din seperti yang telah sejauh ini kita uraikan. Tidaklah mengherankan bahwa di dalam kitab suci Al-Quran kehidupan keduniaan dilukiskan demikian kokohnya dalam metafora-metafora yang tepat dari kegiatan usaha niaga. Di dalam kosmopolis atau kerajaan yang dicerminkan dalam konsep din, di sana dilukiskan kegiatan-kegiatan lalu lintas perdagangan yang sibuk. Dengan kuatnya manusia terlibatkan dalam perdagangan al-tijarah, di mana ia sendiri subjek dan juga objek dari perdagangan itu. Ia adalah modalnya sendiri dan kerugian serta keuntungannya tergantung atas rasa tanggung jawab dan pelaksanaan kebebasannya. Ia menyelenggarakan terus pembelian dan penjualan, bayah dan barter, istoro, dan adalah dirinya yang ia beli atau jual atau barter, dan tergantung atas kecenderungannya sendiri ke arah pelaksanaan kemauan dan perbuatannya. Apakah perdagangannya akan mendapat untung, robiha al-tijarah, atau menderita rugi, ma robihal tijarah,
Di dalam situasi yang muncul di depan pandangan kita harus melihat bahwa orang yang sedemikian terlibat menginsafi kesungguhan menyeluruh tentang untung rugi dagang yang ia usahakan dengan berkemauan. Ia tidak hanya sekedar seekor binatang yang makan, minum, tidur, dan bersenang-senang sesudah kenikmatan hawa nafsunya. Bukanlah seorang biadab atau seorang jalang, ia yang melampaui dirinya dalam realisasi pertanggungjawabannya yang berat dan kesadarannya akan kebebasan guna memenuhi dan membebaskan dirinya dari beban kehidupan. Seperti demikianlah ia memartirkan dirinya bagi dirinya yang sejati yang ditunjukkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang percaya diri mereka. Konsep din dengan menunjuk kepada orang Islam mengandaikan pencuatan dalam dirinya tipe manusia yang lebih tinggi yang berkemampuan dengan aspirasi mulia ke arah perbaikan diri yang tidak kurang daripada aktualisasi dari kekuatan dan kemampuannya yang tersembunyi untuk menjadi manusia sempurna. Orang Islam sebagai penduduk kota besar kosmopolitan yang hidup dalam suatu kehidupan yang berperadaban menurut landasan-landasan tata tertib sosial dan data perilaku yang ditentukan dengan jelas adalah ia yang untuk siapa ketaatan kepada hukum Tuhan. Usaha ke arah mewujudkan keadilan sejati dan mengajar pengetahuan yang benar adalah merupakan kebijakan utama. Motif perilaku orang sedemikian itu adalah karunia abadi, jalan masuk ke dalam suatu keadaan kedamaian tertinggi yang mungkin bahkan di sini kebetulan terkecap, tetapi yang diizinkan baginya kalau memasuki ambang kota lain itu dan menjadi seorang penghuni, seorang warga negara dari kerajaan lain tadi, di mana kebahagiaan terakhir adalah menatap wajah agung Sang Ilahi. Kalau Islam adalah ringkasan tertib ilahi dalam kosmos, maka manusia Islam yang sadar akan takdirnya menginsafi bahwa dirinya sendiri sebagai wujud fisik juga merupakan cerminan dari kosmos, suatu cerminan mikrokosmis, alam zahir daripada makrokosmos, alam kabir. Oleh karena itu, dalam pengertian bahwa Islam adalah seperti sebuah kerajaan, suatu tata tertib sosial, demikian pula lah seorang muslim mengetahui bahwa ia adalah sebuah kerajaan dalam bentuk miniatur, karena seperti halnya dengan seluruh umat manusia, dalam dirinya dijelmakan sifat-sifat Sang Pencipta, karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk citranya sendiri. Sekarang manusia adalah jiwa dan raga keduanya, ia sekaligus wujud fisik dan roh. Jiwanya mengatur raganya seperti Allah mengatur alam semesta. Manusia juga mempunyai dua jiwa sejalan dengan sifatnya yang ganda. Yang tinggi jiwa rasional an-nafas an-natiqah, dan yang rendah jiwa hewani atau badani an-nafs al-hayawaniyah. Dalam kerangka konseptual dan konsep din yang diterapkan di sini sebagai suatu hal subjektif, pribadi, dan perorangan, jiwa rasional manusia adalah raja dan harus memaknai kekuasaannya serta memerintah jiwa hewani itu yang tergantung terhadapnya dan yang harus dijadikan patuh kepadanya. Kekuasaan dan peraturan efektif yang dilaksanakan oleh jiwa rasional atas jiwa hewani itu, dan ketaklukan serta kepatuhan total dari yang tersebut belakangan kepada yang tersebut duluan memang dapat ditafsirkan sebagai din atau sebagai Islam dalam artian hubungan yang subjektif, personal, dan individual yang terbentuk. Dalam konteks ini jiwa hewanilah yang menghambakan dirinya dalam kepatuhan dan pengabdian sedemikian sehingga dia mengembalikan dirinya kepada kekuasaan dan otoritas jiwa rasional. Ketika Nabi Muhammad SAW berkata, "Mutu qabla an tamutu," matilah sebelum engkau mati, maka perkataan ini adalah sama artinya dengan kembalilah sebelum engkau sebenarnya mengembalikan, dan ini menunjuk kepada ketaklukan diri seseorang oleh dirinya yang sejati, jiwanya yang hewani oleh jiwanya yang rasional, dan bertalian dengan pengetahuan akan diri. Inilah yang ia maksudkan ketika ia berkata, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Ia yang mengetahui akan dirinya mengetahui akan Tuhannya. Selanjutnya ketika Allah menyatakan ketuhanannya kepada anak-anak keturunan Adam, sebenarnya jiwa rasional manusia itulah yang ia alamati, sehingga setiap jiwa mendengar, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan menjawab, "Betul," dan bersaksilah mereka. Jadi setiap orang Islam yang terbimbing dengan benar oleh karenanya bertindak yang sesuai sebagai hamba Allah, abdinya,
telah kita tunjukkan di muka bahwa maksud penciptaan dan kehadiran manusia adalah untuk berbakti kepada Allah, dan kita telah mengatakan bahwa perbuatan pengabdian manusia disebut ibadah, sedangkan pengabdiannya itu disebut ibadat. Kata yang terakhir ini menunjuk kepada semua perbuatan pengabdian dengan penuh kesadaran dan kemauan demi Allah semata dan yang diridhoinya, termasuk penyembahan yang diperintahkannya. Pada kenyataannya sekarang dapat dikatakan lebih lanjut bahwa bagi orang Islam sendiri, keseluruhan kehidupan etisnya adalah satu ibadah yang terus-menerus, karena Islam itu sendiri adalah jalan hidup yang lengkap. Kalau dengan ibadat manusia telah berhasil mengekang nafsu hewani dan jasmani dan telah menjadikan jiwa hewaninya patuh tunduk kepada jiwa rasional, maka orang tersebut telah mencapai kebebasan dalam arti telah memenuhi maksud penciptaan dan eksistensinya. Ia telah mencapai kedamaian tertinggi dan jiwanya menjadi tenang, terlepas dari rantai belenggu nasib yang tak mengenal belas kasihan dan perselisihan yang membisingkan serta neraka kebusukan-kebusukan manusia. Jiwa rasionalnya dalam semayam spiritual ini di dalam kitab suci Al-Quran disebut jiwa yang tenang dan damai, an-nafs al-mutmainnah. Ini adalah jiwa yang mengembalikan dirinya dengan berkemauan kepada Tuhannya, dan terhadap ini Allah akan menyampaikan firman-Nya, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Hai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan lagi diridhoi. Maka masuklah engkau di antara hamba-hambaku, ya masuklah engkau ke dalam surgaku. Inilah jiwa hamba yang telah memenuhi perjanjiannya dengan Tuhannya dengan keteguhan yang tetap. Oleh karena tiada seorang pun yang mengenal Tuhannya lebih baik daripada hambanya sejati dan setia, yang karena pengabdiannya itu mencapai keakraban dengan Tuhannya, maka demikianlah pada tingkatannya yang terakhir dan lanjut ibadah berarti pengetahuan, ma'rifah. Saya telah menelusuri dalam garis besar inti fundamental agama Islam yang telah menunjukkan secara umum yang bahkan sedapat-dapatnya dengan lebih seksama sampai kepada detail-detail logis yang paling kecil, sifatnya yang serba meliputi dan meresap ke dalam kehidupan individu dan masyarakat. Telah saya katakan bahwa Islam adalah agama yang subjektif dan pribadi bagi setiap perorangan, sementara agama yang sama itu bersifat objektif dan meresapi kehidupan masyarakat. Agama tersebut berarti sama bagi perseorangan sebagai suatu kesatuan yang tunggal maupun bagi masyarakat yang tersusun secara kolektif dan dari kesatuan-kesatuan tersebut. Secara tersirat, keterangan kita mengandung arti bahwa Islam adalah sekaligus kepercayaan, iman, dan kepatuhan dalam kebaktian Islam. Dia juga merupakan persetujuan dari qalb atau kalbu dan pikiran akal yang ditegaskan oleh lidah, lisan, serta perbuatan dan kerja atau amal. Dia adalah hubungan yang terbentuk antara jiwa dan raga kedua-duanya. Dia adalah ketaatan dan kesetiaan taat kepada Allah dan juga kepada Nabi suci Muhammad SAW. Islam adalah pengakuan sepenuh hati atas kebenaran kalimat syahadah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Islam adalah persatuan dari semuanya ini, bersama dengan apa yang terbawa serta dalam kepercayaan dan dalam praktek, dalam pribadi orang muslim dan juga dalam masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Tidaklah bisa ada pemisahan, pembagian atau dikotomi antara bagian-bagian dari persatuan dan terintegrasikan dengan selaras, sehingga untuk Islam tidaklah bisa ada penganut sejati atau yang setia tanpa juga patuh dalam kebaktian. Tiada persetujuan hati dan pikiran yang sejati yang ditegaskan oleh lidah tanpa perbuatan dan kerja. Tiada ketaatan dan kesetiaan murni kepada Allah tanpa ketaatan dan kesetiaan kepada utusannya, tidak bisa ada pengakuan yang sejati atas kalimat syahadah bahwa tiada Tuhan selain Allah tanpa mengakui Muhammad sebagai utusannya. Yang sebenarnya pertama kali membuat pernyataan rumusan keesaan itu kalimat at-tauhid. Saya juga telah menunjukkan sifatnya yang fundamental dalam wahyu Qur'ani mengenai perjanjian jiwa dengan Allah, mengenai ketuhanannya, dan konsep din sebagai pencerminan kosmos berupa pemerintahan Allah pada kerajaan ciptaannya. Saya telah membuat suatu perbandingan antara konsep din itu dan konsep makrokosmos.
dan hubungannya yang sesuai dengan manusia sebagai mikrokosmos, di mana jiwa rasionalnya memerintah jiwa dan raganya yang hewani seperti Allah memerintah kerajaannya. Perjanjian jiwa dengan Allah yang sifat hubungan itu yang terungkapkan dalam perjanjian tersebut memang menduduki posisi sentral di dalam konsep din dan merupakan landasan fundamental Islam. Seperti yang akan saya ungkap lebih lanjut, perjanjian itu dibuat bagi semua jiwa dari keturunan anak-anak Adam, dan Allah menyampaikan kepada mereka secara kolektif dan perseorangan, sehingga sekaligus merupakan persetujuan yang dibuat oleh setiap jiwa perorangan dan kesemuanya dari mereka secara kolektif untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya. Mengakui Allah sebagai Tuhan berarti mengakuinya sebagai Raja yang mutlak, pemilik, pemerintah, pengatur, penguasa, pencipta, pengasih, penyayang. Karena semua arti ini menunjuk kepada konotasi yang berpautan dalam konsep Tuhan. Semua jiwa mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungannya dengan Tuhan mereka. Semua tunduk, dimiliki, dipunyai, diperintah, diatur, dikuasai, diciptakan, dikasihi, dan disayangi oleh Tuhan. Dan karena perjanjian itu menyangkut baik jiwa perseorangan maupun jiwa kolektif, maka di sini kita melihat bahwa kalau dinyatakan sebagai manusia dalam kandungan Islam, jiwa-jiwa yang sama dipersatukan dalam usaha untuk memenuhi perjanjian itu secara kolektif, secara perseorangan sedemikian rupa, sehingga seperti yang telah kita katakan, Islam itu bersifat personal, pribadi, dan subjektif di samping bersifat sosial, komunal, dan objektif. Ini adalah paduan yang selaras antara individu dan masyarakat, bahwa yang mempersatukan seorang individu muslim dengan lainnya dalam suatu ikatan persaudaraan yang menakjubkan dan unik yang mengatasi batas-batas rasial, kebangsaan, ruang dan waktu yang memisahkan dan bahkan jauh lebih kuat daripada ikatan kekeluargaan atau pertalian keluarga adalah tidak lain daripada perjanjian ini. Karena jiwa-jiwa itu yang di sini sebagai manusia yang mematuhi perjanjian tersebut mengakui satu sama lain sebagai saudara, sebagai jiwa-jiwa sepertalian keluarga, mereka bersanak satu dengan yang lain di tempat sana. Dan di sini mereka bersaudara yang mencintai satu sama lain demi Allah, meskipun satu dari timur dan lainnya di barat. Namun mereka merasakan kesenangan dan kenikmatan dalam percakapan satu sama lain, dan mereka yang hidup dalam generasi yang lebih kemudian daripada yang lain diajar dan dibimbing dengan kata-kata dari saudaranya. Mereka adalah saudara yang terlibat dalam takdir yang sama jauh sebelum mereka muncul sebagai saudara duniawi. Mereka adalah sanak kandang dan saudara kerabat sejati sebelum mereka dilahirkan dan di dalam pertalian keluarga duniawi. Di sini kita melihat bahwa perjanjian yang sama itu juga yang menjadi landasan dari persaudaraan Islam, ukhuwah, rasa persaudaraan sejati di antara kaum muslim yang didasarkan atas landasan-landasan spiritual yang kokoh yang tak akan dapat terpecah-pecahkan oleh kekuatan duniawi. Inilah yang mempersatukan individu ke dalam masyarakat di dalam Islam. Tanpa individu itu harus kehilangan individualitas dan personalitasnya, ataupun masyarakat kehilangan politik dan otoritasnya.